Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI RSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini, kita kembali dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu kita akan sama-sama mengucapkan revival. Ini terus kita perkatakan supaya itu benar-benar terjadi dalam setiap kehidupan kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan yang menolong kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Menolong yang tak dikenal. Kita buka bersama Alkitab kita dalam Amsal 24 ayat 11. Sekali lagi Amsal 24 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkanlah orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya akan bacakan ayat ini dalam terjemahan sederhana Indonesia. Demikian bunyi firman Tuhan. Saat engkau melihat orang yang tak bersalah dalam bahaya kematian, jangan tinggal diam, selamatkanlah dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Ada orang-orang yang kita kenal, atau bahkan ada juga orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak kita kenal. Jika kita bertemu, kita tidak saling menyapa, kita tidak saling mengobrol dan lain sebagainya. Jika ada kenalan atau orang yang dekat dengan kita sedang mengalami masalah, sedang mengalami kesusahan, tentunya kita bisa bersedia untuk membantu mereka. Karena kita kenal mereka, kita dekat dengan mereka. Nah, tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak kita kenal? Apakah kita akan tetap bersedia menolong mereka? Ya, saat kita melihat atau mengetahui mereka sedang dalam kesusahan. Meskipun orang-orang itu tidak kita kenal dan mereka pun tidak ada dalam tanggung jawab kita, tapi kita harus tetap membantu dan menolong mereka. Ini yang firman Tuhan inilah firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini. Khususnya saat kita sendiri mengetahui dan melihat bahwa orang tersebut benar-benar sedang kesusahan, benar-benar sedang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Sebab inilah kewajiban kita sebagai umat-umat Tuhan. Ya, firman Tuhan ini disampaikan kepada kita tentunya untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Oleh sebab itu saat kita menolong yang tidak dikenal, yaitu adalah bagian di mana kita sedang melakukan firman Tuhan yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tapi dalam suatu peristiwa ya ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal dan mereka meminta bantuan kepada kita, kita bisa memberikan respon yang beragam. Contohnya, wah saat ini banyak kasus penipuan. Nanti kalau kita tolong orang sembarangan dan ternyata dia penjahat, kita yang akan dirugikan. Atau juga ada respon lain, wah orang zaman sekarang tidak bisa dipercaya, nanti bantuan kita bisa disalahgunakan. Atau juga ada respon lain, aduh takut deh kalau menolong orang-orang yang tidak kita kenal, bahaya, ya takut, jaga-jaga dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh respon yang mungkin bisa muncul dalam kehidupan masing-masing orang saat diperhadapkan ada orang asing, ada orang yang tidak kenal, orang yang tidak dikenal kemudian meminta bantuan kepada kita. Nah, dalam keadaan dunia yang semakin sukar, yang semakin jahat ini, orang-orang akan memiliki banyak pikiran-pikiran atau anggapan-anggapan seperti tadi. Yang kasus penipuan lah, bahaya, tidak kita kenal, nanti bantuannya disalahgunakan dan lain sebagainya. Bisa jadi bukan karena kita tidak ingin menolong, ya, kita berpikiran seperti itu bisa juga bukan berarti kita pelit, bukan berarti kita tidak mau membantu, tetapi hanya untuk berjaga-jaga, hanya untuk waspada. Ya, ada orang-orang yang seperti demikian. Ya, namanya dengan keadaan dunia semakin jahat, ya manusia juga memiliki hak untuk bisa menjaga dirinya. Contohnya salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, Bapak Ibu ini diberkati oleh Tuhan, lantas bagaimana supaya kita bisa melakukan firman Tuhan tadi dalam Amsal 24 ayat 11 ini, yaitu menolong mereka yang kita meskipun kita tidak kenal, tapi kita tahu mereka membutuhkan pertolongan.
Bagaimana supaya kita bisa tetap leluasa, tetap sukacita, tetap berani menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Meskipun kita tidak mengenal mereka. Meskipun orang itu adalah orang yang asing bagi kita. Nah, kita akan melihat dari firman Tuhan bagaimana caranya. Yang pertama, kita minta hikmat Tuhan Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita harus minta hikmat Tuhan, kita harus punya hikmatnya Tuhan. Mengapa kita perlu hikmat Tuhan? Nah, hikmat Tuhan inilah yang memampukan kita untuk dapat memilih, untuk dapat menentukan dan juga melakukan tindakan-tindakan serta keputusan yang bijak dan tepat. Contohnya dalam hal menolong orang yang khususnya tidak kita kenal. Nah, kita perlu hikmat Tuhan karena dari hikmat Tuhan itulah yang akan menunjukkan kepada kita, yang akan memampukan kita untuk memilih tindakan apa yang tepat untuk menolong orang yang tidak kenal, yang kita tidak kenal sebelumnya. Nah, hikmat Tuhan akan mendorong kita untuk menolong sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi saat ada orang asing yang datang kepada kita minta bantuan, kita punya hikmat Tuhan, kita minta hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan akan mendorong kita untuk menolong sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan akan tunjukkan pertolongan apa yang harus kita berikan bagi mereka. Dengan hikmat Tuhan kita juga akan diarahkan untuk memberikan pertolongan yang tepat. Ya, pertolongan yang tepat sehingga sesuai juga dengan apa yang dibutuhkan orang lain dan juga tidak akan merugikan kita. Dan dengan hikmat Tuhan maka akan dibukakan kepada kita tentang siapa yang kita tolong. Ya, karena dia adalah orang yang tidak kita kenal, orang yang asing. Tapi jika ada hikmat Tuhan kita akan diberitahu, kita akan ditunjukkan siapa sebenarnya orang yang kita tolong tadi. Ya, sehingga pertolongan yang kita berikan tidak disalahgunakan. Kalaupun orang tersebut misalkan benar-benar memiliki niat yang tidak baik, Tuhan yang akan membukakan itu bagi kita dengan hikmatnya sehingga kita bisa memilih tindakan yang tepat untuk menghadapi orang tersebut. Nah, inilah perlunya kita hikmat Tuhan. Dan tentunya masih banyak lagi peran hikmat Tuhan dalam hal kita memberikan pertolongan kepada sesama. Jadi mari Bapak Ibu, kita memerlukan hikmat Tuhan itu. Dan cara kita memilikinya adalah dengan kita memintanya kepada Tuhan itu sendiri. Karena hanya Tuhanlah sumber hikmat dan kebijaksanaan. Jadi kita harus minta kepada Tuhan hikmat itu supaya kita bisa menyikapi bagaimana kita harus memberikan pertolongan kepada orang yang tidak kita kenal. Nah, itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua yaitu adalah ingat kembali apa kata firman Tuhan. Galatia 6 ayat 9 saya akan bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Selanjutnya saya akan bacakan Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, ayat-ayat Alkitab ini adalah beberapa contoh dari banyaknya ayat-ayat firman Tuhan yang mengajarkan tentang tolong-menolong kepada sesama. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk berbuat segala sesuatu yang baik dan benar. Salah satunya adalah menolong sesama. Tuhan tidak mengajar kita untuk menolong dengan pilih-pilih. Tuhan Yesus pun pernah menolong orang yang berdosa. Kita bisa lihat dalam kisah pelayanan Tuhan Yesus. Jadi mari kita ingat kembali apa kata firman Tuhan. Saat firman Tuhan memerintahkan kita untuk menolong, maka marilah kita saling menolong kepada siapapun itu. Karena itulah kita perlu hikmatnya Tuhan supaya kita dapat menolong sesama dengan benar dan dengan tepat. Firman Tuhan bilang kita harus menolong. Tapi bagaimana kita mau menolong kalau itu adalah orang yang asing, kita tidak kenal? Ya itulah kita perlu hikmatnya Tuhan. Jadi kita tetap melakukan firman Tuhan tapi dengan hikmat Tuhan. Saya yakin percaya saat kita melakukan kedua hal ini, pertolongan kita itu akan benar-benar memberkati. Kita tidak akan pernah menolong orang yang salah karena kita memberikan pertolongan sesuai dengan petunjuknya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjadi pribadi-pribadi penolong bagi sesama. Hikmat Tuhan dan firman-Nya lah yang akan menuntun kita untuk dapat menolong sesama dengan bijaksana dan dengan tepat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terlebih dahulu kita akan sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini sebelum kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan kita.
dalam Amsal 24 ayat 11. Sekali lagi Amsal 24 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi kekuatan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang dapat kami nikmati hari ini, mengajarkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang menolong sesama, yang dapat memberikan kasih Tuhan juga bagi orang-orang di sekitar kami, khususnya bagi mereka yang mungkin tidak kami kenal, orang yang asing bagi kami. Tapi kami percaya saat kami mau melakukan firman Tuhan, Tuhan akan berikan kami hikmat, dan kami perlu hikmat-Mu itu Tuhan, supaya kami dapat menolong dengan bijaksana dan dengan tepat. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Ilsade Magelang, supaya hidup kami semakin hari kami semakin cinta akan Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Kiranya Allah Tuhan Yesus Kristus menjadikan mata hati keluarga GPD Ilsade Magelang terang, agar kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi kami. Kami aminkan firman-Mu ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.